Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman petani walet di mana saja berada, saya ucapkan semoga Anda sehat dan sukses selalu. Baik, di sini saya sedikit akan berikan trik atau cara pemasangan speaker dan ukuran LMB atau pintu masuk dalam gedung walet serta pencahayaan. Baik, saya mulai dari ukuran poin ini atau ruang terjun. Ukuran ruang terjun ini 3,5 meter dikali 3,5 meter. Sedangkan pintu LMB itu ukurannya 60 kali 100. Yang kecil ini LMB-nya 30 kali 100. Untuk di ruangan ini yang menuju ke lantai 2, maka saya buat 3 meter dikali 2 meter 80. Ini adalah speaker inap. Nah, jadi di sini juga speaker tarik, ini speaker inap suara tarik, tapi suara inap saya pasang di sini untuk speaker tarik. Ukuran pintu masuk ruangan inap itu 1,5 meter dikali 2 meter. Baik, saya akan jelaskan secara ini rinci tentang LMB. Jadi kenapa saya buat LMB ini ukurannya 60 kali 100, ini 30 kali 100, agar anakan burung walet ketika sore hari mereka akan lebih cepat beradaptasi di ruang poin ini atau ruang putar, ruang terjun. Nah, jadi beda kalau kita buat pintu LMB itu kecil. Jadi anakan burung walet itu lebih lambat untuk beradaptasi dan memperhatikan apakah nyaman dan aman di ruangan poin ini. Jadi kalau kita buat besar pintu LMB-nya, dia cukup memperhatikan dari depan saja, dari LMB saja, keamanan kenyamanan dalam ruangan poin ini. Ketika dia merasa aman dan nyaman, maka dia mencoba untuk masuk dan beradaptasi di ruangan poin ini. Dan setelah itu mereka akan mencoba untuk beradaptasi di suara tarik ini, speaker tarik ini. Sama seperti yang ada di LMB juga. Kenapa saya buat pintu ruangan ini lebar 1,5 meter kali 2 meter, 1,5 meter kali 1 meter kali 2 meter, agar burung walet, anakan burung walet yang masih ragu-ragu lebih cepat untuk beradaptasi dan lebih cepat untuk membaca di dalam ruangan inap yang ada di sini. Beda kalau kita buat pintu ruangan inap itu kecil sama dengan LMB. Itu menurut pendapat saya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, ya silahkan. Karena kita punya pendapat itu berbeda-beda. Itu wajar-wajar saja. Nah, jadi kenapa kalau walet itu masuk dari LMB itu sudah beradaptasi di ruangan poin ini atau ruangan terjun ini, masih ragu-ragu dan cepat sekali mereka untuk keluar, masuknya cepat, keluarnya juga cepat. Karena mereka cenderung masih ragu-ragu di ruangan poin ini. Nah, ruangan poin ini.
itu lambat sekali teman-teman, kalau menurut pendapat saya. Nah, jadi kita buat lebar ini agar agar walet anakan itu lebih cepat, lebih mudah untuk membaca atau memperhatikan di dalam ruangan ini, cepat beradaptasi. Nah, jadi kalau dibuat kecil itu mereka sudah dari pintu depan LMB itu masih takut-takut, ragu-ragu, mencoba masuk, mereka kena ketakutan 2 kali karena ketemu lagi pintu inap yang masih kecil sama dengan LMB, jadi mereka takutnya 2 kali teman-teman. Nah, jadi begitu kalau untuk LMB dan pintu ruangan inap. Nah, ini pintu ruangan inap. Jadi kenapa ada pintu 30 kali 90 itu hanya untuk pencahayaan. Karena gedung ini sendiri bukan menghadap ke barat. Bukan menghadap ke matahari tenggelam. Jadi ketika sore hari maka cahaya matahari masuk ke ruangan ini. Jadi kalau terlalu gelap itu anakan atau burung walet juga lebih takut-takut. Jadi itu hanya untuk pencahayaan ketika sore hari. Jadi seperti ini juga masih terang. Kalau menurut pendapat saya jangan dibuat gelap kalau lantai atas, karena walet itu yang masuk adalah walet anakan. Mereka baru dan mencoba beradaptasi. Beda dengan burung walet yang sudah dewasa. Baik, kita lanjutkan. Jadi anakan burung walet yang beradaptasi di speaker tarik ini, karena sudah merasa nyaman di ruang toilet ini, mereka mencoba beradaptasi di speaker tarik. Jadi ketika mereka sudah merasa aman di dalam ruangan inap ini, memperhatikan dari speaker tarik ini, mereka cenderung dari luar saja untuk memperhatikan ini. Nah, mereka masuk dan mencoba untuk masuk ke ruangan ini. Kemudian kita disambut lagi oleh speaker tarik yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Nah, atau bisa saja mereka juga yang masih ragu-ragu ketika mereka menginap di sini pada sore hari, mereka cenderung akan lebih cepat masuk ke dalam. Nah, mungkin saja mereka akan pindah ke sini. Ini suara inap juga, tapi digunakan untuk suara tarik, suara inap, suara tarik. Nah, jadi ini biasanya bisa dipakai juga teman-teman triknya. Nah, kalau ingin mencoba ya silakan, kan? Nah, atau mereka mencoba menginap di sini. Itu biasanya terbukti teman-teman, seperti ini kotorannya. Nah, ini ada kotorannya. Nah, saya lanjutkan lagi. Mereka akan terus menerobos mencari suara tarik yang ada di belakang sini. Nah, ini. Nah, ini mungkin sedikit triknya. Mungkin ini saja dulu yang akan saya sampaikan. Mungkin ini penting sekali, teman-teman. Bisa dicoba di gedung teman-teman yang masih baru. Tapi kalau yang sudah lama, yang sudah banyak koloninya, ya itu saya rasa nggak usah, karena sudah banyak juga koloninya. Ini hanya untuk mempertahankan anakan. Ya, trik untuk mempertahankan anakan. Jadi gini, ini adalah speaker inap. Ini adalah speaker inap. Sementara ini adalah speaker tarik. Kenapa saya buatkan ini dia lebih dekat dengan speaker tarik? Karena ketika anakan walet yang sudah masuk dan beradaptasi di ruangan ini, dia ketemu suara tarik ini dan cenderung akan bermalam di sini. Nah, dia mengejar suara tarik dan bermalam di sini. Nah, kemudian karena ini dibuat miring, sulit untuk mereka berpijak, maka dia lebih cepat berpijak di sini. Karena ini ada landasannya tadi. Karena speakernya juga dibuat pemasangan seperti ini. Nah, kenapa saya katakan tadi anakan walet lebih cepat sini, lebih senang di sini? Karena dia anakan walet itu senang karena ditemani oleh indukan. Dia merasa nyaman karena ditemani oleh indukan. Nah, beda dengan burung dewasa. Kalau burung dewasa bisa saja langsung ke speaker inap. Jadi kalau anakan walet lebih senang di speaker tarik.
Nah, karena speaker tarik ini ada di sini, indukan ada di sini, maka anakan walet lebih senang dan betah tinggal di sini karena merasa nyaman. Beda dengan di speaker tarik inap ini. Nah, speaker inap yang lain atau lensa yang lain atau speaker-speaker yang lain, dia lebih cenderung lambat karena anakan itu butuh adaptasi dengan inap karena mereka masih ragu-ragu. Nah, terbukti bahwa di sini tidak ada kotorannya, baik dimanapun tidak ada kotorannya. Ini karena gedung masih baru juga, masih baru 1 bulan. Ini adalah gedung milik pribadi saya sendiri. Nah, jadi beda seperti yang seperti ini. Dia lebih cenderung senang di sini dan terbukti bahwa banyak kotorannya. Jadi ini saja mungkin yang saya akan berikan kepada teman-teman. Nanti kalau mengenai masalah speaker tarik di terowongan atau di lantai 2 itu juga berbeda penempatannya. Mungkin bisa eh, tunggu video berikutnya. Mungkin saya nanti akan berikan. Teman-teman ini lagi nggak enak badan juga. Ya, umur gedung ini kurang lebih 1 bulan. Ini ukurannya 6 kali 10, 4 lantai. Ukuran 4 lantai. Nah, penting saya sampaikan, kalau gedung ukurannya 412, maka kita gunakan speaker tarik ini seperti ini adalah ada tiga, teman-teman. Kalau ukurannya 48, gunakan satu saja. Nah, cukup, sudah satu saja cukup. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan mengenai pintu masuk LMB, speaker tarik, dan pintu ruang inap. Nih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.